uh, hari ini kita akan curhat saja lah ya, menampung curhat dan menganalisa masalah, topik, dan judul yang representatif, serta langkah berikutnya setelah ini. Mungkin secara normatif malam ini kita pertemuan terakhir gitu ya, artinya dirangkap 2 pertemuan lah gitu. Secara normatif ya, tetapi komunikasi untuk ujian seminar proposal mata kuliah ini sampai UAS saya intent, walaupun kadang mohon maaf ini kepada para ustadz, barangkali dijawabnya nanti saya sedang ini. Jadi saya ada ya, kalau malam ini baru selesai kajian biasa dengan anak-anak, nanti kadang kalau malam Jumat ada santunan yatim dan segala macam, itu ya seperti inilah aktivitas, ada aktivitas lain yang harus sama seperti Ustadz mungkin ya begitu. Jadi secara normatif malam ini saya anggap 2 pertemuan dan selesai, tetapi komunikasi dengan tugas nanti tanggal sudah. Halo, apakah suara saya terdengar, San? Putus-putus, agak sedikit putus-putus. Iya. Oh gitu, sinyal apa gimana ini? Kalau suara saya kurang jelas, tolong diingatkan, dikonfirmasi. Baik. Ada beberapa judul yang sudah masuk ke saya dan saya revisi ya. Masih banyak judul dari para ustadz yang belum menampilkan sebuah variabel. Guru itu bukan variabel ya. Guru itu kata benda ya. Guru ya, orang kan. Pendidikan juga variabelnya belum, masih variatif sekali ya sebenarnya. Pendidikan itu yang mau dinilai apanya. Apa mutunya, apa intensitas, apa ini yang perlu ditekankan. Karena dalam penelitian kuantitatif tidak ada tidak ada bias konteks ya, langsung menukik spesifik dan tidak ada multitafsir itu dalam kuantitatif. Beda dalam kualitatif. Kalau kualitatif itu akan berkembang dinamis gitu ya. Jangankan judul yang sudah matang dirancang dari awal diyakini untuk goal pada akhirnya, tapi bisa jadi ganti total ya. Dalam penelitian kualitatif itu lebih susah ya, saya tanda kutip ya, lebih susah dibandingkan kuantitatif jika melihat approach of the context, pendekatan kontekstual, yaitu antara kualitas dan kuantitas. Ya kita lah Ustadz ya, kalau di pesantren Ustadz punya santri, punya ini, mengamati anak, menjustifikasi anak baik itu tidak cukup sehari 2 hari Ustadz. Tidak cukup melihat dengan sepintas kemudian mengatakan bahwa anak itu baik. Ini harus berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk menyatakan bahwa akhlak anak tersebut baik umpamanya. Karena kualitas atau nilai itu ya memang substansial. Ya, itu tidak bisa dipahami secara singkat. Beda dengan kuantitatif yang cenderung mengajukan hipotesis berdasarkan fakta semu yang menggunakan angket gitu ya. Nah, itu dan sah dalam metode ilmiah. Nah, 2 pendekatan ini kontras, tetapi bisa digabungkan dalam mixed method. Artinya bisa berdampingan dan bisa dijadikan sebagai metodologi mutakhir untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa gitu ya. Oke, oleh karena ini tentang isu, topik, masalah dan judul yang memang masih belum mantap, untuk segera nanti dimantapkan sesuai dengan cuknis yang ada di Bapak Ustadz ya, semuanya sudah ini kan. Baik, silakan. Siapa dulu nih? Silakan di clear gitu ya. Judulnya aja Pak dosen. Bagaimana? Mau Halo Ustadz. Boleh. Silakan Ustadz. Apa menampilkannya sudah? Menampilkan yang sudah, tetapi barangkali masih ada yang perlu
diskusikan, perlu Ya. disampaikan, ya silakan saja. Ya tentu Nah. mungkin kita perlu konsultasi juga kan, kita tidak yakin dengan apa yang kita buat. Ya, sama Kurang ini yakin ya. gitu. Silakan. Atau saya share screen ya Pak dosen ya, izin. Boleh, dia share screen supaya yang lain juga menyimak, sehingga topik masalah yang sama, identik dengan topik yang diangkat oleh Ustadz Arifin itu bisa dianalisa oleh yang lain, sehingga yang lain juga langsung bisa memperbaiki tanpa mengulangi pertanyaan yang sama. Baik, baik. Silakan, San. Ya. Tapi mohon maaf, belum selesai di bab 3-nya itu bagian akhir, karena masih banyak keraguan di sana. Jadi Bismillah, ini Pak dosen mohon apa namanya? Oke, Ustaz, gini Ustaz. Nanti kajian teori ya, atau kajian Gimana Pak dosen? Mohon maaf. deskripsi teori. Oh, pakai ini ya. Oh ya, maaf. Pakai nomornya. Deskripsi teori ya, supaya tidak bingung. Satu, metode hafalan gitu ya. Ya, Zuhairi dalam Hanafi. Nah, ini sudah mulai saintifik ini. Terus ini. Zuhairi dalam Hanafi menyatakan bahwa metode berasal dari bahasa Yunani, Greka, yaitu dari kata meta dan hodo. Meta berarti melalui atau melewati. Sedangkan hodo itu harusnya, ya, gitu ya, kalau kata asing dimiringkan. Ke atas lagi tadi. Oh iya, nih Pak dosen, mohon maaf tadi. Ini saya mau baca dulu. Ya. Halo? Iya, sudah Pak dosen. Makanya perlu waktu ini. Ya, yang kedua minat belajar ya. Nah, dah, cukup. Jangan dipindah dulu. Harus dilalui atau dilewati. Dalam bahasa Inggris juga dikenal makna cara. Ahmad Tafsir. Nah, Ahmad Tafsir itu dalam kurung tahun konsisten. 2012 sampai 2002, 2000 berapa. Oh iya, lupa ini. Ya, nanti Ya, dicek bahwa di daftar. adalah tepat dan tepat. Pak dosennya hilang. Pak dosennya hilang ya? Oh, maaf. Tadi kok terpental ya? Tal ya ini. Sinyal ya. Dalam KBBI metode ada. Ini sinyal saya ini apa sinyal siapa ini kayaknya nih? Kayaknya Sinyal Pak dosen. sinyal di Pak saya dosen ini. ya, ngilang-ngilang. Di Cibubur sinyal bagus Pak dosen. Oh, bentar. Betul Ustaz, di tempat antum merah Ustaz sinyalnya ini. Tempat di saya merah ya? Iya, ini sekarang kuning. Oh, ini kuota Kemenag ini soalnya ini. Kayaknya dapat paketan Kemenag kayaknya. Kemenag ngirim 25 giga katanya. Ya sudah, saya pakai saja coba. Ternyata merah kuning ya. Oh, ngaruh gitu satu ya. Pengaruh ini. Pengaruh ya berarti ya. Wah, ini kotanya nih. Coba saya pindah ke Oke, saya serahkan ke Ustadz Arifin selanjutnya. Silakan Ustaz. Membacakan Pak dosen? Ya, silakan. Jadi dengan cepat Pak dosen aja ya. Karena lumayan panjang nih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena lanjutkan ya. Jadi sesuai dengan berdasarkan dari KTI mahasiswa, buku panduan yang saya dari STAI ya. Kerangka proposal tesisnya seperti ini. Yang pertama deskripsi teori, kemudian metode hafalan. Deskripsi teori kita sebutkan teori tentang variabel-variabel yang kita
ketengahkan ya. Contohnya kan judul proposal ini pengaruh metode hafalan dan minat belajar terhadap hasil belajar. Ada tiga variabel ya, metode hafalan ini judulnya, minat belajar variabel kedua, dan variabel ketiga adalah hasil belajar. Maka masing-masing dijelaskan ya. Bagaimana tugas-tugas dari dosen ya, mata kuliah yang lain kan seperti itu. Jadi menjelaskan teori tentang ini, mulai dari pengertian secara bahasa, kemudian juga pengertian pendapat para ahli tentang definisi tersebut. Ya. Termasuk diantaranya dari KBBI kita tampilkan, dan juga ini dari bahasa Arab ya, dari Hafidhah Yahfadhu Hifdhan ya. Kemudian ini kayaknya belum, kurang tahun ya, nanti dilihat di daftar isi, lupa di daftar pustaka. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan dan seterusnya Ahmad Syarifuddin, Ustaz Ahmad Syarifuddin ya. Jadi rujukan juga Ustaz Syarifuddin. Ya, takrar ya. Kemudian tambahan ya, bahwasanya metode hafalan itu adalah modal dasar dalam menguasai seluruh cabang ilmu. Sebagaimana perkataan ini pepatah Arab sebenarnya, mungkin sumbernya anak saya juga tidak nemu sumbernya. Jadi ada beberapa kitab ya. Jadinya anak agak kesulitan menampilkan sumber aslinya, hanya ada beberapa di muqaddimah kitab itu ada. Tapi sangat terkenal, man hafizal mutun hazal funun. Karena siapa yang menghafal, oh ini harus di garis miring ya, di tulisan miring. Kalau dalam bahasa Arab pun ditulis miring ya Pak dosen ya. Ya, Ustaz Darwin. Yang dimiringkan itu tulisan bahasa asing yang menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau yang menggunakan bahasa asingnya itu jangan dimiringkan, biasa saja. Terus begini, ya langsung saya koreksi saja yang lain di amat. Ya. Tidak ada pertanyaan ulang nih. Iya. Terus begini, kalau mencantumkan syair atau itu harus dicantumkan juga ya sumbernya. Ya. Mungkin yang nulis adalah namanya Hasan umpamanya. Tetapi syair itu miliknya Sayyidina Ali umpamanya. Namanya Ali bin Abi Thalib dalam bukunya Hasan menyatakan bahwa nah gitu. Tetap harus dimasukkan ya. Jadi memang kalau kita cari sumber asli Sayyidina Ali ngomong tentang itu kan tidak mungkin. Pasti telah dikutip, telah disadur oleh buku-buku lain yang kemudian meyakinkan ya dalam buku. Oke, lanjutkan. Nanti saya langsung koreksi saja kalau memang ada beberapa hal yang perlu saya koreksi ya. Ya. Terima kasih Pak dosen. Ya, lanjutkan. Ini juga menyinggung tentang taksonomi Bloom ya. Bahwasanya ini yang menjadi dasar sistem pembelajaran di sekolah-sekolah sampai saat ini. Bahwa di taksonomi Bloom itu di paling bawah. Dan ini Anda juga belum nemu sumbernya ini. Tapi kayaknya menarik banget, perlu dicari sumber lagi nih. Sumber dari gambar ini kayaknya belum nyari sumbernya. Itu sumber aslinya. Kalau ini gambar bisa disesuaikan. Contohnya download dari Google. Ya sumbernya nanti cantumkannya gambar ini diambil dari Google. Alamat gitu. Websitenya ya. Ya, tetapi yang perlu ditekankan itu siapa yang bicara tentang taksonomi Bloom itu di atasnya. Kan belum ada kan ya. Coba ke atas lagi bentar, sedikit ke atas. Nah, kan dalam tingkatan taksonomi Bloom, nah ini kan langsung apa ya? Langsung pada menurut ada Bloom, tapi contoh umpamanya Hill ya, Hill mengutip pendapatnya Bloom. Kalau hasil kesimpulan sendiri, nah, Hill bagaimana dalam Hill menyatakan hasil kesimpulan bagaimana maksudnya? Ini kan melihat gambar ini akhirnya muncul kata-kata seperti ini gitu. Ya, jadi itu yang dikatakan para pressing. Itu yang dikatakan para pressing bagus, tetapi tetap
sumber utamanya dicantumkan. Harus menyebut Kalau sumber, ya. seperti ini seolah-olah Ustadz itu punya ini pendapat Ustadz dan tidak mengutip dari pihak manapun. Nah, ini yang dalam tradisi ilmiah tidak dibenarkan. Ya, dalam tradisi ilmiah tidak. Jadi walaupun kita mengolah dengan bahasa kita, dengan analisa kita, tetapi olahan atau bahasa yang kita ungkapkan itu berdasarkan pemikiran orang lain. Nah, pemikiran orang lain ini yang harus kita jujur bahwa orang lainlah yang sebenarnya punya ide ini. Saya cuman menyadur, mengutip, menganalisa gitu. Nah, ini namanya kejujuran. Nah, jadi kalau umpamanya gini ya, dalam Hill menyatakan sesuai dengan pendapatnya Bloom bahwa menghafal merupakan basic yang dapat memunculkan pengetahuan. Ya, umpamanya hal ini berada pada level yang levelkan satu tingkatan yang bisa mencapai tingkatan berikutnya. Umpamanya gitu. Itu kan kata-kata saya kan. Saya melihat kata-kata Ustadz Arifin begini, tapi saya olah lagi. Tetapi saya akan mengambil pendapatnya Arifin. Umpamanya Arifin menyatakan dalam Hill dikutip oleh Arifin tentang taksibum menyatakan bahwa, nah gitu. Ya, baik. Saya membaca tulisannya Arifin. Kan gitu. Jadi saya mengungkapkan walaupun kemudian saya olah lagi dengan bahasa saya kan gitu. Ya, baik. Nah, ini di sini bisa. Substansinya tidak sih menggunakan logika dan bahasa kita. Gitu. Itu saja bisa dipahami ya. Baik, Pak Dosen. Lanjut, masih di bawah langsung. Ya, kemudian yang kedua, variabel kedua tentang minat belajar, juga penting KBBI juga. Selamat dalam Asmani menyatakan, ini kutipan langsung ya Pak Dosen ya, jadi pakai satu spasi. Oh, Pak dosennya keluar lagi ya, Pak Dokter. Beliau terpental lagi. Iya, keluar lagi. Ya, lanjutkan Ustaz. Masya Allah. Ya, Pak dosen. Minat belajar ya. Iya. Ini kutipan langsung jadi satu spasi menjorok ke dalam ya Pak dosen ya. Ya, bagus. Kalau bisa, Ustaz, nih tolong dengarkan yang lain juga. Kalau bisa, minimalisir kutipan-kutipan langsung. Kecuali kutipan itu adalah kutipan sakral, seperti ayat Al-Quran. Itu kan sakral, tidak bisa dipinggangkan karena itu ayat. Yeah. Atau hadis, atau kata-kata pepatah yang disakralkan. Seperti biasanya naskah sastra biasanya. Itu kalau seperti itu boleh dikutipan langsung. Artinya tidak merubah struktur kata. Gitu ya. Nah, kalau seperti ini saya kira ya mengatakan bahwa itu sangat mungkin sekali untuk diparafrasing oleh peneliti, oleh penulis. Jadi usahakan seminimal mungkin untuk menghindari atau kalau naskahnya bukan naskah sakral, pakai bahasa peneliti saja. Itu ya. Ya, minimalisir kutipan langsung. Supaya kita itu terlatih untuk menggunakan logika sendiri, substansi yang ada. Ya, kita ngutip pendapat orang itu tidak plek gitu. Jadi itu dia berpikir ulang untuk menggunakan bahasa yang kita sampaikan kepada tulisan kita. Itu lebih enak nanti ke depannya. Gitu. Artinya seni dalam menganalisa, menulis itu akan lebih mencair gitu. Nah, inilah jam terbang para ustadz nih. Tidak seberapa banyak buku yang dibaca dan seberapa banyak kutipan-kutipan yang dianalisa, ditulis menggunakan bahasa penulis itu sendiri. Nah, itu luar biasa nanti. Oke, langsung Ustaz. Ustaz tanya Ustaz, Pak dosen, kalau istilah-istilah dalam artian misalnya pengertian itu termasuk sakral nggak ya? Enggak juga. Itu kan pengertian itu kan hasil pikiran faal manusia.
ya kan? Itu bisa didefinisikan ulang, tapi tidak mengurangi substansi dari pengertian itu, gitu. Tulisannya gitu. mungkin berbeda, tapi substansinya sama, gitu. Oke, Itu siap, Ustaz. siap. Itu ya. Siap, siap. Oke, lanjut. Ya, kemudian bahas tentang minat belajar tajwid. Nah, kemudian yang variabel ketiga adalah hasil belajar. Di sini juga ditampilkan tentang apa namanya, pengertian-pengertian atau definisi dari para ahli. Ya, kemudian disimpulkan, maka dapat disimpulkan bahwa belajar adalah merupakan hasil interaksi belajar mengajar yang merefleksikan proses belajar mengajar sebagai penyelesaian proses yang dapat digunakan sebagai dasar laporan prestasi akademik. Kemudian tentang tajwid, ini tentang bukan variabel ya, berarti tentang pengertian tentang tajwidnya, objek penelitiannya mungkin apa ya? Bukan. Tajwidnya, tentang pelajaran tajwid. Tajwid. Nah, kalau tajwid ya boleh, tapi nanti di akhir saja setelah 3 variabel terselesaikan semua. Variabel pertama itu kan tentang apa tadi? Metode hafalan sudah. Metode ya. Ya. Metode kedua tentang minat dan hasil belajar. Sudah semua ya, Pak dosen? Minat dan hasil. Ya, sudah semua. Itu kan ketajwid kan. Hafalan ya, kehafalan kan ya. Ya. Ke hasil belajar. Oke, hasil belajar. Sudah, baru kemudian. Sebenarnya tajwid nggak usah secara spesifik dicantumkan, cukup hafalan saja itu tadi. Metode hafalan, kemudian minat belajar dan hasil belajar. Tajwid nggak usah dijelaskan karena tidak berkaitan langsung dengan hafalan, tidak berkaitan langsung dengan minat belajar, tidak berkaitan langsung dengan hasil belajar. Lebih baik tajwid dihilangkan saja karena tidak literatur yang tidak langsung berkaitan dengan hafalan. Walaupun di dalam hafalan ada, dalam Al-Quran ada tajwid. Gitu. Jangan nggak usah dikupas tuntas tajwidnya. Teori pokoknya pokoknya metode hafalan, minat belajar dan hasil belajar. Itu yang harus diolah. Gitu. Itu Ustaz ya. Baik. Berarti lanjut. Hasil penelitian yang relevan. Kalau bisa tajwid dihilangkan saja. Ya. Oke. Kemudian hasil penelitian yang relevan. Pakai tabel Pak dosen. Ringkasan. Nah, ini saya begini, boleh pakai tabel hanya sekedar untuk mengklasifikasikan saja posisi peneliti penulis dengan posisi peneliti berikut sebelumnya. Yang topik penelitian itu sama, tetapi yang lebih menukik nanti, yang lebih ditekankan dalam proses kerangka berpikir itu yang harus menggunakan analisa, logika, tersistem, ya akurat, ya kemudian juga faktual. Wah, itu yang kesuksesan sebuah penelitian itu diukur dari seberapa dalam dan akurasi kerangka berpikirnya. Jadi kerangka berpikir itu sama dengan kualitas peneliti. Jadi, kerangka berpikir adalah kualitas peneliti. Oke, lanjut. Ya. Ada 12. Metode pembelajaran. Nah, nggak apa-apa itu ya. Jadi ada berapa? 12. 12. Itu dari mana saja? Dari mana saja itu? Dari artikel, dari jurnal-jurnal ilmiah kumpulkan. Mulai dari tentang metode hafalan, minat belajar, dan hasil belajar. Atau tentang dua, tentang hafalan, metode hafalan, dan minat belajar. Kemudian tentang perbedaannya ada disebutkan di belakang sini, tidak apa-apa Pak dosen. Perbedaan dengan penelitian awal, penelitian terdahulu. Suaranya Pak dosen tidak kedengeran apa? Cuma mana ya? Kayaknya suara Pak dosen deh. Oh, hilang lagi ya? Terpental. Ya, halo. Ya, jadi ini ikut dari jurnal ya?
Ya, dari banyak jurnal-jurnal Ustaz. ya. Jurnal-jurnal. Halo? Ya, bagus. Jurnal itu grade-nya lebih tinggi daripada literatur lain, daripada skripsi, tesis maupun disertasi. Karena apa? Editorialnya cukup tinggi, ya, gitu. Makanya setelah tesis jadi, kalau bisa nanti masuk ke jurnal lah, supaya masuk dalam lingkaran ilmiah internasional, gitu. Lanjut Ustaz, itu tolong bacakan tuh apa itu. Setelah kita lihat dan amati beberapa penelitian yang telah dilakukan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, nah ini yang begini itu kurang ini Ustaz. Kalau bisa nggak usah seperti ini. Langsung saja bahwa diolah menggunakan paragraf gitu. Langsung Jadi disimpulkan pada saat. dianalisa menggunakan paragraf. Intinya bahwa kebutuhan peneliti mengutip beberapa penelitian itu adalah untuk menguatkan penyusunan hipotesis, kerangka berpikir hipotesis tentang metode hafalan, tentang motivasi belajar, dan tentang hasil belajar. Beberapa penelitian di atas menguatkan peneliti bahwa hipotesis yang disusun akan terkonfirmasi. Hal ini karena, nah gitulah kira-kira ungkapannya. Jadi argumentasi ilmiah berdasarkan temuan penelitian terdahulu untuk menyusun kerangka berpikir yang kuat sehingga dapat membangun hipotesis yang kuat. Nah, itu ya kerangka berpikir. Posisi kenapa peneliti mencantumkan hasil penelitian orang lain yang topiknya sama, itu tujuannya adalah untuk memperkokoh ya bangunan-bangunan kerangka berpikir sehingga mewujudkan hipotesis yang kuat gitu. Nah, yang seperti ini kalau bisa diganti dengan argumentasi ilmiah ya. Di paragraf ada bikin paragraf gitu, dijadikan paragraf gitu. Di sini Nah, langsung. dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa ya coba dibaca sih dari hasil penelitian di atas. Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian yang peneliti lakukan mempunyai perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam tesis ini, penelitian meneliti tentang pengaruh metode hafalan dan minat belajar terhadap hasil belajar siswa dalam mata pelajaran dalam mata pelajaran tajwid di SMA Al-Andalus Bogor. Penelitian ini untuk melihat seberapa tinggi pengaruh metode hafalan dan minat belajar terhadap hasil belajar siswa dalam mata pelajaran tajwid di SMA Al-Andalus Bogor. Selain itu, dapat dilihat dari perbedaan penelitian baik tempat, subjek, objek, maupun waktu penelitian. Nah, gini itu boleh dicantumkan, tapi tidak substantif. Yang substantif sebenarnya dalam mengapa kita harus mencantumkan penelitian terdahulu yang relevan, itu kerangka logis bahwa penelitian ini adalah penelitian yang memang sedang ditunggu hasilnya, kerangkanya. Argumentasi ini berdasarkan penelitian terdahulu yang memang menjadi isu sentral yang sedang dibicarakan di tengah-tengah masyarakat, bahwa metode hafalan itu adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan perubahan setiap saat. Motivasi itu harus dijaga bahkan ditumbuhkan. Sehingga apa? Keduanya itu akan memunculkan satu hal yang luar biasa, yaitu prestasi belajar atau hasil belajar. Nah, kira-kira hal inilah yang kemudian dirindukan oleh masyarakat ilmiah untuk dibaca dan dilakukan perubahan-perubahan dalam proses meningkatkan hasil belajar. Ya, jadi hasil belajar dari hafalan, dari metode hafalan, dari motivasi gitu. Itu Ustaz. Baik. Terima kasih. Jadi argumentasi kuat untuk meyakinkan kepada para pembaca bahwa hipotesis yang dibangun itu kokoh. Kemungkinan besarnya akan terkonfirmasi. Walaupun tetap peneliti harus fatawakal faida azamta fatawakal. Nah, ini proses azam, proses rencana-rencana ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan oleh peneliti dengan menyusun argumentasi ilmiah melalui hasil penelitian yang relevan dan kemudian kerangka berpikir ya.
sehingga memunculkan hipotesis yang kuat. Tetapi faktanya nanti fatawakkal 'ala Allah. Artinya apa? Hipotesis terkonfirmasi atau tidak itu ya tergantung fakta. Kalau faktanya ternyata berbeda dengan argumentasi ilmiah sebelumnya, ya nyatakan saja bahwa hipotesisnya ditolak. Jangan malu karena memang itu adalah fakta. Jadi fakta ilmiah sekarang itu bagaimana? Kalau fakta ilmiah sebelumnya ternyata ditolak oleh fakta-fakta sekarang, nyatakan saja dalam tulisan kepada masyarakat umum bahwa hipotesis saya ditolak. Orang tidak akan mentertawakan karena faktanya begitu. Jadi tidak semuanya, tidak selamanya hipotesis itu harus terkonfirmasi. Tetapi kemungkinan besar hipotesis itu bisa diterima sesuai dengan fakta jika argumentasi ilmiah yang dibangun berdasarkan literatur review itu kuat dan meyakinkan. Nah, gitu. Gitu saja. Baik, Pak dosen. Langsung ke kerangka berpikir. Saya pengen tahu nih. Nah, ini belum selesai ini. Masih kebingungan di sini. Aduh, sebentar. Keterkaitan antara masing-masing variabel dalam ke bawah tabel 32 apa itu? Oh, cuman seperti itu ya. Ini kan ya itu yang anak kebingungan itu deskripsi yang deskripsi itu yang seberapa tinggi pengaruh dan sebagainya itu kan deskripsi bagaimana menggambarkannya itu belum kebayang. Jadi hanya yang gini. Gampang kalau gini Ustaz. Kalau menghubungkan antara satu variabel dengan variabel lain itu gampang. Tetapi argumentasinya ini yang sedikit menguras otak gitu ya. Artinya kita diuji kemampuan kita dalam mengolah literatur yang ada. Teorinya siapa. Kemudian hasil penelitian siapa. Diolah. Kemudian kenapa X1 itu berhubungan dengan Y. Nah itu argumentasinya kenapa? Itu argumentasi X ke Y. Kenapa X itu kemungkinan besar berhubungan dengan atau berpengaruh kepada Y. Itu harus berdasarkan literatur. Dan yang mengolah bahasa dan seni analisanya adalah peneliti. Kenapa X2 berhubungan dengan Y nantinya? Itu argumentasinya harus kuat. Kenapa X1 berhubungan dengan X2? Kenapa X1 dan X2 bersama-sama mempengaruhi Y? Wah, itu menggunakan argumentasi ilmiah. Ya. Sehingga nanti keputusan hipotesisnya itu muncul begini. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara X1, X2 dengan Y. Wah, kan gitu. Ada hubungan positif dan signifikan antara X1 dengan Y, antara X2 dengan Y, antara X1, X2 bersama-sama dengan Y. Nah, argumentasi itu disusun berdasarkan literatur yang relevan. Nah, inilah makanya saya katakan tadi bahwa kerangka berpikir itu adalah cara termudah bagi kita untuk menilai kualitas jam terbang analisa seseorang. Nah, gitu ya. Ya, bisa dikatakan beginilah simpelnya ya. Perbedaan kita itu hanya di kerangka berpikir. Kalau materi sama saja. Orang berpenghasilan yang satu 5 juta, yang satu 5 juta. Tetapi kok yang ada perbedaan? Itu karena apa? Cara pandang atau kerangka berpikir 5 juta si A dengan kerangka berpikir 5 juta si B. Itu berbeda, walaupun materinya sama. Dua orang, ya saya contohkan nih. Saya kasih teori sama, tetapi meramuknya itu berbeda. Nah ini karena apa? Si A itu jam terbangnya, bacanya kurang, analisa faktanya kurang, sehingga apa? Menyusun teori itu ya biasa-biasa saja. Teori itu berserakan kemana-mana dan untuk menyambungkan satu teori dengan teori lain itu susah. Tapi kalau si B, saya kasih teori yang sama, dia mampu untuk menganalisa, menghubungkan satu teori dengan teori lain, sehingga memunculkan satu brand, satu konsep yang membuat orang lain tertarik. Nah itu ya, itu kerangka berpikir. Jadi simpelnya kerangka berpikir itu tergantung jam terbang, keuletan. Gitu. Oke, ya nanti diperbaiki ya kerangka berpikir. Oke, hipotesisnya gimana ini? Hipotesisnya kalau seperti ini, apakah
dibenarkan atau tidak? Ada H1, H2, HA1, H Nah, dan gini seterusnya. Ustaz, pertama, Suaranya hilang Pak dosen. ya. Jadi gini Ustaz, nggak usah dicantumkan. Halo, Ya, cek, halo, udah jelas. bisa didengar? Bisa. Ya. Oke. Nggak usah ngutip Suharsi Marikunto, langsung saja. Suharsi Marikunto cukup dibaca saja, tapi nggak usah dicantumkan di situ. Ya, Suharsi Marikuntonya nggak usah. Langsung aja hipotesis penelitian 1. Hak satunya, nah hak satunya itu masih deskriptif ya. Seberapa tinggi kualitas metode pembelajaran atau seberapa baik metode pembelajaran yang ada di situ. Itu hipotesis 1. Hipotesis 2, seberapa tinggi minat belajar siswa. Dah. Menentukan Hipotesis angka dari 3, sini Pak dosen. nggak usah. Kan nanti Hipotesis ini kan deskripsi ya. mestinya. Maaf. Itu pertanyaan, itu rumusan masalah ya. Nanti kan hipotesis satunya itu kan rata-rata metode hafalan itu tingginya adalah 80% dari yang diharapkan atau 70% yang diharapkan gitu. Ya. Yang kedua, jangan langsung ke pengaruh, kan menjawab hipotesis deskriptif dulu kan. Ya kan? Iya. Hak 1 menjawab seberapa baik metode hafalan. Berarti jawabannya hipotesisnya, jawaban sementaranya rata-rata metode pembelajaran ya. Metode hafalan, maaf. Metode hafalan Berpengaruh gitu ya. yang diterapkan. Jangan dihubungkan dulu. Rata-rata metode hafalan di SMAIT Al-Andalus Bogor paling tinggi umpamanya 70% dari yang diharapkan. Ini kan hipotesis deskriptif kan? Seperti ini Pak dosen ya. Ya. Kemudian hipotesis keduanya sama. Rata-rata minat belajar peserta didik adalah 60% dari yang diharapkan. Gitu. Contoh aja ini mah, contoh 60%. Ya. Itu kan prediksi aja. Ya. Kemudian juga rata-rata hasil belajar siswa di SMAIT Al-Andalus adalah 80% dari yang diharapkan. Nah, hipotesis yang keempatnya, adakah pengaruh antara metode pembelajaran dengan hasil belajar? Jadi Ya. jawabannya ada pengaruh. Yang positif dan signifikan antara metode pembelajaran dan hasil belajar. Hipotesis kelima, ada pengaruh yang positif dan signifikan antara motivasi belajar dengan hasil belajar. Ya. Hipotesis keenam terakhir, ada pengaruh yang positif dan signifikan antara metode pembelajaran dan motivasi belajar terhadap hasil belajar. Ini pada mata pelajaran PAI ya tentunya ya. Ya. Ya, karena di SMA berarti PAI. Pada mata pelajaran PAI. Itu harus cantumkan ya mata pelajaran PAI-nya ya. Berarti yang HO-nya itu tadi selesai itu. ya.
paling tinggi. Nah, kalau hipotesis gini nih, perlu diketahui nih. Kalau ada hipotesis statistik, ada hipotesis penelitian. Kalau hipotesis statistik itu tidak dikehendaki adanya perbedaan antara data sampel dengan data populasi. Ya. Makanya kalau hipotesis penelitian itu dikehendaki ada pengaruh, ya, ada pengaruh antara koefisiensi X terhadap koefisiensi Y, antara koefisiensi X dan X1 dan X2 terhadap koefisiensi Y. Nah, itu. Suaranya Ini putus-putus. yang perlu dipahami. Jadi hipotesis. Suaranya putus-putus. Oh, cek. Halo? Masih putus-putus kah? Bagus, jelas. Jelas ya saja. Oke. Ya, kalau hipotesis penelitian yang dikehendaki adalah koefisiensi, ya. Tapi kalau hipotesis statistik yang dikehendaki adalah tidak ada perbedaan antara data statistik, data sampel berarti dengan data populasi. Nah, maka nanti kalau hipotesis statistik yang harus terkonfirmasi itu H0. Tapi kalau hipotesis penelitian yang harus terkonfirmasi alternatif. Catat. Kalau hipotesis statistik yang harus terkonfirmasi adalah H0. Karena tidak dikehendaki adanya perbedaan antara data sampel dengan data populasi. Tapi kalau hipotesis penelitian yang dikehendaki adalah Alternatif. hipotesis alternatif. Ya, catat dulu saja itu. Nanti kalau masih bingung nanti berjalannya waktu tidak bisa langsung ya kita paham itu, tapi nanti dengan kita menganalisa statistik kita akan paham kenapa ada hipotesis statistik, kenapa ada hipotesis penelitian. Sementara itu saja dulu lah, dicatat gitu ya. Oke, Ustaz Arifin, apakah masih dilanjut? Apa cukup? Ini sampai sini. Terus masuk bab 3. Ya, Pak Dosen. Oke. Metodologi penelitian. Sudah belum ini? Belum, ya sudah, cuma belum lengkap bagian akhirnya. Lanjut. Lanjut saja. Insyaallah. Nah, ini masih tertulis kutip pendapat orang tapi belum dicantumkan tahunnya, Oh iya, ya, tahunnya, sumbernya iya. lah gitu. Lupa ya, tahun Itu 2018 gitu kayaknya. kan. Bukunya saya lupa di buku. 2012. Ya, yang baru beli 2012 kemarin. Creswell. Creswell. Ya, kalau Creswell-nya 2012, kalau yang nyusun nggak tahu tahun berapa. Kalau Creswell-nya 2012 tadi. John Creswell. 2012. 2015 Pak Dosen baru beli buku. Ya, itu yang diterjemahkan ya. Oh Iya, iya. terjemahan. Ya boleh lah. Tapi ini tetap Tapi menampilkannya gitu ya. Penerjemahnya harus dicantumkan itu nama penerjemahnya. Nama ya harus kalau buku ya sudah diterjemahkan, jangan nampilkan Creswell-nya 100% karena kan sudah bukan Creswell asli. Sudah ada bahasa terjemah. Bisa jadi antara yang ditulis oleh Creswell dengan yang diterjemahkan itu beda barangkali ya. Karena kan kemampuan bahasa Inggris penerjemahan kita kan beda-beda. Tapi kita yakin bahwa buku-buku itu, buku terjemahan itu ya cukup representatif gitu aja. Asal kita jujur mencantumkan penerjemahannya saja. Gitu. Nah, jadi nggak usah terlalu banyak teori yang dicantumkan dalam metodologi penelitian, San. Oh gitu ya. Oh, baik. Cukup gini.
pendekatannya kualitatif. Desainnya apa? Kenapa pakai desain itu? Jadi langsung apa ya? Kayak orang proposal kan gini. Kita ngajuin proposal pembangunan masjid ya. Kan tidak, masjid adalah tidak terlalu panjang, paling singkat aja. Tetapi kita lebih fokus pada kebutuhan untuk membangun masjid. Seperti RAB, apa saja yang mau dibeli gitu ya. Nah itu. Sehingga orang itu akan langsung membaca, oh butuhnya adalah 5 miliar. Banyak amat, tapi setelah melihat RAB-nya, oh logis juga. Nah gitu. Sama dalam metodologi itu seperti orang nyusun apa ya? Nyusun RAB lah gitu. Sumber siapa respondennya, berapa orang gitu kan. Kemudian populasi sampelnya mau diambil berapa persen, taraf signifikansinya gitu aja. Nggak usah terlalu banyak mencantumkan teori-teori tentang metodologi. Ya. Kecuali nanti penguji menanyakan kenapa sampelnya itu 5%, dari mana ini? Nah, baru ungkapkan saja. Gitu. Tapi dalam bentuk tulisan, ya nggak usah ditulis, langsung aja pada nukik pada fakta-fakta yang akan diungkap oleh peneliti. Gitu. Oke. Tempat dan waktu penelitian. Nah, yang begini bagus. Oke, sip ya. Nah, ini yang orang butuhkan ini. Penelitian pendahuluan 1-2 Maret. Nah, ini progresif ini. Nah, ini yang seperti ini yang dibutuhkan oleh pembaca, terutama penguji, pembimbing. Jadi sudah bisa diprediksi selesai itu bulan Mei 2022, ya minggu ke-4. Kan gitu. Bagus ini, ya. Nah, populasi sampel. Jadi nggak usah lah. Nggak usah menurut Creswell, populasi adalah sekelompok, nggak usah itu. Udah selesai, udah saya sampaikan kan ya, nggak usah. Biar Langsung halamannya aja, tambah banyak. Nah itu saya juga udah menyangka seperti itu, makanya langsung sekaksel aja lah. Saya juga tahu supaya halamannya banyak. Ratusan halaman soalnya. Ya. Padahal itu maksudnya ratusan halaman itu mengetes kemampuan analisa, menguji kemampuan analisa, kemampuan kutipan-kutipan, kualitas kutipan dan kualitas analisa. Bukan menguji seberapa banyak definisi-definisi yang diungkapkan oleh para tokoh. Itu mah sama aja seperti Suaranya hilang ya? Ya terputus Pak Hilang lagi dosennya. kayaknya. Berhenti apa namanya? Ngehang. Stuck. Masya Allah, Ustadz Arifin. Luar biasa. Selesai nih, Ustadz Arifin nih. Langsung wisuda. 2 bulan Oke. selesai. Ini banyak keraguan ini. Mantap, mantap. Langsung jadi pembimbing kita nih. Setuju. Ya, Pak dosen, Jadi konsultan. Terus beliau jadi asisten dosen. Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Arifin Saifullah. Amin. Amin, amin. Biar cepet lulusnya bareng nih, bareng lulusnya nih. Manipto. Ana masih kayak nulis skripsi aja nih. Ana belum masuk nih, ya, berdua saya ulangi belum, lagi. satu belum buka-buka. Jadi kalau kita kutip definisi-definisi, ya itu ta'rifat itu kumpulan definisi-definisi. Halo, tes. Ya, Cek. dah Benar, dengar lagi. Ya, benar. kalau seandainya kita menulis penelitian, ya menulis penelitian seperti tesis seperti ini, itu tidak hanya sekedar mengumpulkan teori-teori yang ada, tapi menganalisa bahan baku, dianalisa. Jadi tesis, skripsi, tesis disertasi itu atau jurnal itu barang jadi, bukan sekumpulan teori. Kalau sekumpulan teori namanya ya buku kumpulan-kumpulan teori lah seperti at-ta'rifat itu. Gitu ya. Oke, populasi sampel. Adapun populasi pada penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas 10
Bogor yang berjumlah 260 siswa. Mantap ini. Saya suka ini. Populasinya jumlahnya besar. Oke. Nah, nanti ke bawah lagi. Sampelnya berapa nih? Sampel adalah Sampelnya sekelompok, pakai- nggak usah lah gitu ya. Nggak usah lah. Pakai Slovin, Pak dosen. Populasinya berapa? Langsung aja. Sampelnya berapa? Kan sampel ada bagian dari Pakai rumus Slovin enggak apa-apa, Pak dosen. ke bawah kanan. Halo? Iya loh. Pakai Slovin. Ya. Ya, nggak usah pakai Creswell kalau begitu. Kok Slovin kok larinya ke Creswell ini? Hilang lagi Pak dosennya. Pak dosen terpental-pental ya. Pakai kuota Kemendak ini sih. Ya ngikut sama sinyal. Ya Allah, bukakanlah hati Ustaz Arifin untuk membimbing kami. Amin, amin, amin. Masih perlu bimbingan nih saya. Ini banyak yang dikoreksi sama Pak dosen. Presentasi malam ini. Koreksiannya bagus, cuma dihapus doang, nggak ditambah. Mantap. Kebanyakan katanya. Kalau lihat Nah ini ya, yang lain tolong juga diperhatikan ya. Artinya gini, jangan sampai ada tulisan-tulisan, punten bahasa saya tulisan sampah gitu ya. Tulisan sampah dalam laporan penelitian. Karena semakin banyak tulisan-tulisan tanda kutip sampah, semakin jenuh orang membacanya. Gitu. Tidak to the point. Karena pembaca, penguji ya nanti dalam ujian tesis nanti itu akan menilai analisanya, bukan menilai setumpuk teorinya, ya, tapi menilai analisanya, menilai bagaimana cara penulis menafsirkan sesuatu. Ini udah bagus nih. Nah, margin of error-nya berapa gitu kan? Dengan jumlah populasi 260 siswa dan margin of error-nya 5%, maka jumlah sampelnya adalah ya N sama dengan 157. Udah bagus itu kan. Dibulatkan menjadi 158. Dengan demikian sampel yang akan dipilih dari populasi adalah sebanyak 158. Kalau perlu gini San, itu kan sampelnya strata, ada berbagai macam kelas kan ya, Ustaz Arifin? Iya, ada 2 kelas ya. Putra putri. Berapa kelas? Berapa kelas? Iya, kelas 10 ABCD, kemudian 11 Ya. ABCD gitu. Oh, nah itu per kelasnya itu kalau bisa ditampilkan, kan itu jumlahnya beda-beda, ya kan? Nah itu kayak kemarin dulu pernah saya praktekkan kan cara menghitung dari 157 itu atau 158, kira-kira dibagi ya? kelas tersebut, iya, Diambil persentase. dibagi kelas tersebut nanti dapatnya berapaan? Itu kan dikali. Iya. Betul. Nah, jangan di penentuannya jangan proportif, adalah kelas 10 kelas ini mah 5 aja nggak bisa seperti itu. Itu harus representatif, harus random lagi gitu. Untuk menentukan jumlah sampel pada setiap kelas itu harus random juga, tidak boleh ditunjuk oleh peneliti gitu. Harus pakai random sampling, pakai sistem acak gitu. Bisa dipahami Ustaz ya? Ya, baik Pak dosen. Jenis dan sumber data, jenis data. Udahlah ini jangan terlalu banyak jenis data. Jenis data ya kuantitatif yaitu angka gitu. Sumber datanya siapa saja sumber datanya? Data primer, sekunder. Nah ini ya kenapa ngutip ke knowing gitu, nggak usah bahas kualitatif lah, langsung aja. Data kuantitatif ini berbentuk angka yaitu gitu jenis datanya jenis data nominal, ordinal, interval, rasio kan gitu kemarin, ya kan? Bukan primer, sekunder, tersier, ya. Tetapi jenis datanya pakai data apa? Nominal, ordinal, interval, rasio. Nah itu. Gitu, San.
Karena kan jenis data ini yang akan menentukan alat analisis. Ya, pakai statistik parametris atau non parametris itu kan melihat dari bunyi hipotesis dan jenis data. Ya kan? Nah, datanya data kuantitatif dengan jenis data interval, yaitu skala sekian-sekian lah gitu. Sumber datanya ya responden kan ya. Ya, berapa respondennya? Ya bisa ke bawah terus. Ya, sumber datanya ya sebenarnya sumber data tadi responden lah ya, jumlah responden 260 ya. 158. Oh, populasinya? Itu sampelnya kan. Ya, populasinya 260. 260. Sampelnya kan 158. Ya, itu sumber data sebenarnya. Dan di bagian sumber data, Pak dosen itu nggak perlu ada ini nggak apa tarif tuh kayak segala sesuatu yang dapat segala macam itu perlu Ya, nggak? begitu Ustaz ya. Ya, baik. Oke, ke bawah. Bawah Tan. Ya. Nggak usah lah. Yang begitu-begitu nggak usah. Nggak usah didefinisikan. Data nominal adalah, data ordinal adalah, nggak usah. Ya. Nggak usah dibegitukan gitu. Ada keterlambatan Itu yang suara. saya sebut sebagai data kurang menukik lah ya. Data yang kurang menukik itu. Ya, jadi nggak usah didefinisikan lah gitu. Cukup langsung saja. Nah, teknik pengumpulan data nih, kuesioner. Nah, dengan metode survei berupa daftar pertanyaan kepada subjek, langsung aja kuesioner itu nanti bagaimana kisi-kisinya dicantumkan, kan gitu. Karena ada di kisi-kisi, Pak dosen. Iya, harus ada itu. Definisi operasional. Coba tadi angket ke atas. Ya. Nah, pengen baca angket. Ke angket. Oke, kuesioner ya. Nah, udah. Bentar. Teknik pengumpulan data dengan metode survei berupa daftar pertanyaan kepada subjek penelitian secara tertulis untuk dijawab oleh responden. Kuesioner ini kan hanya definisi kuesioner itu adalah begini. Tetapi yang dibutuhkan oleh pembimbing penguji nanti itu bukan kuesioner seperti ini. Ya kuesionernya apa saja itemnya, bagaimana cara membuat kisi-kisi dari variabel yang ada. Kira-kira variabel motivasi belajar, metode hafalan, ya itu bagaimana gitu. Saat kalau bisa saat gini, ini masukan nih. Jangan metode hafalan saat. Halo? Ya, halo. Jadi gini judulnya. Ini kan mata pelajarannya PAI, ya. Bukan PAI di SMA itu kan umum, bukan hanya Al-Qur'an tapi ada fikih, ada sejarah ya, juga ada akidah akhlak. Lebih gini, pengaruh metode belajar dan motivasi belajar terhadap ya, hasil belajar pada mata pelajaran PAI. Nah, gitu. Jangan metode hafalan. Karena kalau metode hafalan kaitannya dengan Al-Qur'an nanti, kecuali mau Al-Qur'an. Contoh ya, metode hafalan, pengaruh metode hafalan. Ini maksudnya hafalan Al-Qur'an ya, Ustaz? Hafalan matan tajwid. Matan tajwid kan ada matan tuhfatul atfal gitu. Nah, ini tidak komprehensif, Ustaz. Tidak komprehensif. Harusnya karena PAI luas. Di PAI saja. Pendidikan agama Islam gitu. Kecuali ada mata pelajaran khusus tajwid di situ, ada nggak? Ada tajwid, memang ada. Karena ini konsentrasi tahfidz, nah di kelas pun ada secara khusus tajwid gitu. Ya, berarti kalau begitu pengaruh metode hafalan tajwid dan motivasi belajar tajwid terhadap hasil belajar tajwid gitu.
Nah, itu kalau begitu memang ini tajwidnya harus muncul supaya orang tidak salah sangka gitu. Penerapan tajwidnya. Iya, Baik. pengaruh hafalan dan motivasi belajar tajwid, gitu aja tuh. Pengaruh hafalan dan motivasi belajar tajwid terhadap hasil belajar pada mata pelajaran tajwid. Ya, gitu di situ di SMA tersebut. Baik. Itu, Tanya Ustaz. Saya bingung Tanya, tadi saya Ustaz. muter-muter. Oh, ada hafalan ada apa? Ya. Tanya Boleh, Ustaz. boleh silakan. Silakan. Tadi mohon dilanjutkan tadi Ustaz, pengaruh apa tadi Ustaz, PAI itu Ustaz, tadi. Kalau yang sehubungan dengan kan di PAI di SMA itu kan ada ini apa namanya, bukan hanya satu pelajaran aja ya, ada sejarah dan lain-lain gitu Ustaz. Tadi Iya. yang mau Ustaz jelaskan itu yang tadi apa pengaruh apa namanya metode pengajaran PAI gimana Ustaz? Pengaruh metode dan motivasi belajar PAI terhadap prestasi belajar PAI gitu. Karena di SMA, di SMP, di SD ya, SMK termasuk itu PAI-nya nggak dipecah seperti di MTS dan MA ataupun di MI kan? Betul. Di sana PAI-nya ya pendidikan agama Islam saja. Makanya kecuali berbasis pesantren. Kalau SMP, SMA, SMK-nya di pesantren, biasanya ada mata pelajaran tersendiri yang memiliki distingsi daripada SMA, SMK, atau SMP yang lain. Makanya tadi saya tanya, di SMA-nya memang ada mata pelajaran tajwid. Kalau ada itu namanya mulok, ya bisa dikatakan apa ya, mata pelajaran pesantren yang masuk di SMA. Gitu. Ya. Kan begitu. Selama Karena basisnya diperbolehkan pesantren. ya. Karena basisnya pesantren. Tapi kalau SMA-nya umum, SMK-nya umum, artinya tidak di luar pesantren lah ya. Biasanya dia nggak akan ada pelajaran tajwid secara khusus. Cukup PAI saja, ya mata pelajaran PAI. Nanti diulas di situ ada Quran hadis, ada akidah akhlak, ada apa namanya, ada banyak lah itu. Itu Ustaz ya. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Oke, sama-sama. Definisi operasional nggak usah lah ini, saya udah ini saja, udah idem saja kalau ini nih. Operasional itu sama seperti kisi-kisi lah. Coba lihat ke bawahnya. Tabel apa itu? Definisi operasional. Definisi operasional jenis data ordinal dengan 4 kategori 1. Ya, bukan seperti ini ya maksud definisi operasional itu. Tetapi lebih ke spesifik menggunakan teori ya. Jadi gini, contoh motivasi belajar, metode menghafal, itu kira-kira teorinya apa, kemudian kisi-kisinya apa, pernyataan dan pertanyaan. Jadi tidak langsung ke skala ordinal gitu kan, 1 sampai 4. Jadi variabelnya tentang metode hafalan, kemudian definisinya apa, kemudian buatlah kisi-kisi pernyataan atau pertanyaan dari literatur yang ada. Setelah itu baru data ordinal apa-apa atau interval. Biasanya pakai interval atau rasio lah. Kalau karena ini untuk melihat sikap, cocoknya pakai interval atau rasio. Di isi definisi operasional itu hampir sama dengan angket atau kisi-kisi soal angket ya atau kuesioner gitu. Jangan nominal, udah semuanya menggunakan data interval atau rasio. Jangan ada data nominal, jangan ada data ini karena nanti susah menganalisis datanya. Gitu ya. Nah, instrumen penelitian, nah kisi-kisi udah ini bagus nih. Tapi ini indikator variabel, indikator pelaksanaan guru dalam menggunakan sumber data, metode kuesioner.
proses pembelajaran hambatan dalam menggunakan metode. Ya skalanya harus dibuat ya. Di sini skalanya harus dibuat 1 sampai 4 harus dibuat. Sebutkan skala Pak dosen. Iya skala. Kalau Tambahkan. nggak usah kasih metode kuesioner, nggak usah. Skalanya aja langsung. Metode diganti skala. Cinta bantu karena nggak mau. Sumber data Nonton. ganti aja responden. Kuat. Ganti aja responden. Gimana Pak dosen? Sumber data ganti aja responden. Responden. Iya, responden. Indikator. Nah, ini satu kolom lagi tuh di setelah indikator. Itu kan indikator pernyataan atau pertanyaan. Jadi setelah indikator ada satu kolom di samping tulis pernyataan atau pertanyaan. Nanti saya kirim contoh angket yang baik lah. Ya. Saya fotokan insya Allah di grup. Cara menyusun kisi-kisi soal atau instrumen atau angket yang baik. Insya Allah saya kirim. Ya instrumen terus ke bawah. Ini masih definisi-definisi instrumen. Ke bawah aja terus. Ke bawah insan. Iya, untuk menyatakan atau pertanyaan. Nah itu, oke, sudah bagus lah. Selanjutnya, ya terus boleh. Nah, udah itu nanti saya baca lagi. Ini kayak kelihatannya harus diskusi lagi nih. Ini udah sampai selesai, Ustaz, berarti ya metodologi ya. Belum. Bagian akhir agak kerepotan. Oh, Ini sampai sini Ya. nih. Nah ini habis. Ada berapa? Nah ini belum diisi nih Pak dosen. Belum. Yang bagian bagian ini. Normalitas, hipotesis, ya oke, gitu ya. Nah itu yang perlu diperbanyak itu tuh. Jadi rencana-rencana seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan nggak di sini? Yang lain juga sama lah. Mungkin yang presentasi cuma Ustadz Arifin, tetapi yang lain bisa nanya. Silakan gitu. Ini berarti diisi dengan pengertian-pengertian Pak Terkait dosen. dengan proposal. Enggak. Tentang teknik-teknik sini isinya. Nggak usah, jangan. Oh, lain lagi. Langsung menukik. Jangan Putus-putus ya. Iya, suara putus-putus. langsung menukik pada pembahasan yang menggunakan itu aja gitu. Cek masih putus-putus. Nah, sekarang lancar lagi. Nah, Bentar. kita agak Jadi, kesulitan yang atau sangat menggunakan kesulitan Pak definisi- dosen. Ketika tidak ada contoh gitu. Jadi meraba-raba kan gitu. saya sudah nge-share juga kan waktu kita kan bahas ya untuk uji prasyarat ya, uji normalitas dan linearitas serta uji hipotesis setiap variabel kalau nggak salah sudah dipraktekkan kan dulu. Oh, berarti itu nanti dideskripsikan secara tulisan itu ya. Betul seperti itu, rumusnya segala macam ya dicantumkan saja di situ nanti. Baik. Ya, nanti saya lihat lah ya satu persatu nanti hasil dari proposalnya ya di UAS nanti saya koreksi, saya baca, saya coba analisa dan nanti masukan-masukannya insya Allah akan saya sampaikan. Baik. Ya nanti di semester 3 sesungguhnya kalian itu Pak Ustadz itu langsung didampingi oleh 2 pembimbing, 1-2. Nah, ini expert semua nanti kan. Nah, itu lebih intens lagi nanti enak gitu. Nah, sekarang mungkin tidak begitu intens ya, tetapi nanti ke depan saya yakin para Ustadz menemukan pembimbing-pembimbing yang bagus gitu untuk membimbing tesis para Ustadz ini. Baik.
Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Ya. Baik, ada yang lain yang ingin tanyakan? Ada Berarti Ustadz. yang belum presentasi Pak dosen dikirim ke antum ya Pak dosen? Ya, begitulah. Kirimnya gini, kirimnya ke email, tapi konfirmasi. Nah, memang saya kadang nggak buka langsung. Tapi udah tahu ada yang ngirim. Belum saya jawab, oke. Tapi konfirmasi aja ke WA. Ya, barangkali penasaran gitu ya, belum dibalas di Gmail. Di WA saja, insya Allah oke. Sebenarnya saya sudah Gmail, cuman kadang saya baca, nggak saya konfirmasi, iya, tapi saya baca gitu, saya buka. Gitu. Itu Ustaz ya. Kirim aja ke Gmail, konfirmasinya bisa lewat WA. Ya, supaya Minimal sampai bab berapa Pak Dokter? Untuk proposal itu Bab cukup 2 sampai dulu. bab 2. Metodologi bab berapa? Bab Bab 3. 3. Bab 3. Berarti Sampai bab 3. Sampai bab 3. Ya. Jadi UAS saya tidak akan bikin soal kucing-kucingan lah, bikin soal abstrak. Soal saya sudah jelas, bikin proposal penelitian kuantitatif dengan 3 variabel sampai bab 3. Titik, sudah gitu aja. Nah, dan nanti semuanya saja saya lihat gitu. Representasi dari proposal yang 3 bab itu apakah memenuhi standar ilmiah apa tidak gitu aja. Nah, itu ya, Ustaz ya. Dari judul yang sekarang Ustaz. Nah, ya Pak dosen, ini nanti UAS-nya judulnya sama kayak gini. boleh. Judul apanya maksudnya, Ustaz? Judul ininya UAS-nya, maksudnya kan UAS nanti. Kan soalnya membuat proposal sampai 3 bab. Nah, judulnya itu judul yang kita garap sekarang. Betul sekali. Sudah, pokoknya ini mah take home lah ya. Jadi para ustadz ini tinggal menyerahkan, ini kan proses bimbingan istilahnya ya, proses cleaning, ya, clearing. Jadi proses bagaimana saya mengassessment rencana proposal yang akan diserahkan kepada di UAS nanti. Ya, jadi sudah kebaca nih, kira-kira siapa saja yang sudah bagus, siapa saja yang masih ngawang-ngawang kan sudah kelihatan sebenarnya. Tetapi akan saya lihat lagi nanti di UAS gitu. Maksudnya gitu, Ustaz. Kalau bisa tambah jam lagi, Ustaz. Tambah jam sebelum UAS. Kalau antum ada waktu. Boleh, Ustaz. Kita tambah jam di sebelum UAS lah ya. Ya, sebelum UAS boleh kita tambahkan lah. Pak Dokter, berarti UASnya nanti itu ujiannya kita bikin lagi gitu ya? Enggak, yang sekarang sedang dibikin, yang sekarang sudah dibikin, atau yang mau dibikin, kan tergantung ya. Nah, maksudnya dibikin. Nah, maksudnya itu ada yang sudah dibikin. Itu tinggal diserahkan aja Pak. Ada yang belum bikin, Pak. Judulnya juga bingung gitu. Masih bingung. Mas, sudah selesai ya untuk ujian. Satu hari itu harus siap 3 bab gitu atau gimana? Iya, 3 bab tanggal 10. Tanggal 10 sudah 3 selesai. Ya wayahan wae jadi itu fokus gitu ya. Tinggal dikirim aja yang ini. Iya, jadi yang sudah dibikin tinggal dikirim berarti. Tinggal dibolak-balik dievaluasi apakah sudah sudah yang baru berpikir dibikin, ya berarti jangan pikirannya nanti dikirim karena sudah harus selesai. Gitu. Pikir terus ya. Tanggal 10 ngirimnya pikiran kan ya. Pak saya ini dokter ininya tugasnya masih dipikirkan. Oh, ya sudah ini selesai. Ya, saya jadi ragu. Kalau lihat sekian malam ini saya jadi ragu. Tadi rencana mau presentasi, tapi ragu jadinya enggak jadi. Nah, keraguan itu kan muncul dari proses berpikir. Saya kira bagus sekali Ustaz ya. Artinya dengan melihat tadi Ustaz Arifin presentasi, kemudian Ustaz menganalisa, oh
banyak juga yang kurang. Nah itu juga termasuk salah satu bagian dari bagaimana kita ini para ustadz ini mengassessment diri sendiri gitu ya, agar nanti pas UAS sudah mulai diperbaiki, nggak usah tunggu informasi dari saya, kan tadi saja disampaikan bisa all in one, artinya bisa one for all ya, bisa satu orang tetapi untuk dianalisa berbagai macam gitu, untuk semuanya lah gitu. Izin Pak Dokter, mohon koreksi judulnya aja Pak Dokter. Ya kan, gimana? Langsung aja tesisnya. Judulnya ya, Pak. Pengaruh pengembangan kompetensi guru dalam meningkatkan mutu. Nah ini kurang satu variabel X-nya, X2-nya Ustaz. Ini masih skripsi nih. Kalau bisa ditambah itu nih. Apa Pak Dokter? Belum jadi dokter nih. Kalau X2-nya perlu ditambahkan Ustaz. Pengaruh pengembangan kompetensi guru dan ya. Dannya apa ini? Nah, dalam meningkatkan mutu pengajaran, jangan pengajaran, mutu pembelajaran. Pengaruh pengembangan kompetensi guru, ya. Kompetensi ya. Nah, X2-nya apa ini yang belum? Dalam profesionalitas. Ya profesional itu bagian dari kompetensi. Kan kompetensi iya. dalam Pengembangan kompetensi guru dan kompetensi kepribadian itu. Apa kira-kira yang bagus Pak Dokter? Apa ini? Ya yang tahu masalahnya kan sebenarnya kan Ustadz sendiri, kenapa saya dipermasalahkan ini. Dan kedisiplinan mungkin. Karena begini, masalahnya itu punya orang, tapi yang disuruh itu kan masalah yang ada di fakta di situ. Kok saya yang harus ini yang punya masalah gitu, yang punya masalah orang, tapi jadi saya tambah harus pusing nanti Pak dosennya. Dokternya yang berpikir nih. Kinerja guru. Fakta di situ bagaimana gitu. Itu yang sebenarnya saya ingin sampaikan. Kalau saya kan hanya mengira-ngira. Ya, contoh gitu tadi benar, kinerja pengaruh pengembangan kompetensi guru dan boleh kinerja guru dalam peningkatan mutu pembelajaran apa ini agama Islam ya di pondok pesantren. Pembelajaran apa Ustaz? PAI ya. Pembelajaran PAI ya, pendidikan agama Islam di pondok pesantren para sahabat di Batang Hari Jambi. Ya kalau itu di pada situ, mungkin namanya ganti padanya. D-nya 2 kali. Pada pondok pesantren pondok Quran bersama di Batang Hari Jambi. Aduh, suara ini. Berarti gurunya juga guru PAI ya? Nah, kalau sebenarnya kan itu termasuk pendidikan non formal Ustaz, kalau di pondok pesantren. Di situ ada pembelajaran apa yang spesifik? Pendidikan. Jadi cukup pada pembelajaran Al-Qur'an Ustaz. Pengaruh pengembangan kompetensi guru dan kinerja guru dalam peningkatan mutu pembelajaran Al-Qur'an bisa di pondok pesantren para sahabat. Ya sudah di Batang Hari Jambinya hapuskan aja itu. Batang Hari Jambinya enggak ada. D-nya dihapus. Jambi para aja. sahabat. Ya Jambi aja lah. Ya. Dan di lah gitu ya. Gabungannya satu Ustaz. Para sahabat Batang Hari Jambi gitu. Nah gitu. Saya ulangi ya. Itu pada pakai di kali Pak. Boleh. Yang atasnya berarti pada. Ya, pada di. Ya.
Masya Allah, mantap. Pengaruh guru dan kinerja guru dalam peningkatan mutu pembelajaran Al-Quran di pondok Quran. Ya sudah itu aja. Alhamdulillah. Pembelajaran Al-Quran di pondok Quran para sahabat Batam Hari Jambi. Masya Allah, Jamil. Ya, alhamdulillah. Ya, Ustaz, dapat gitu ya. judul, tinggal isinya. Tinggal Tinggal cari masalah. Masalahnya banyak. Judul ini harus sesuai masalah, kalau enggak saya revisi lagi nih. Kalau di situ ternyata gini, masalahnya gini, ternyata gurunya kurang berkompeten sehingga kinerja juga lemes gitu ya, jarang hadir apalah. Nah, akhirnya pembelajaran Al-Qur'annya tidak bermutu. Nah, itu masalahnya harus seperti itu, Ustaz. Kalau fakta itu sudah ditemukan di situ, ganti ini judul. Jadi mengada-ngada nanti gitu. Ini judulnya bikin masalah ini. Kompeten. Ya itu kalau memang Memang makanya masalah nih, Pak Toto. judul itu setelah menetap bukan judul dulu, bukan dari masalah. Nanti judul itu dipaksakan ada padahal faktanya tidak ada. Gitu. Benar. Ini di Itu tidak Dari masalah dulu baru muncul judul ya, Ustaz. lagi ada kendala. iya, masalah dulu, topik dan masalah dulu baru judul, bukan judul dulu dari masalah. Ini dipastikan kalau judul seperti ini masalahnya adalah satu, kompetensi guru lemah, kinerjanya lemah, sehingga mutu pembelajaran Qur'annya lemah juga. Masalahnya harus seperti itu. Kalau enggak, judul ganti. Gitu. Berarti kalau judul dulu, makanya tadi saya katakan, saya nggak tahu fakta di sana. Jadi kalau mau bikin judul ya hanya perkiraan saja. Tapi kalau faktanya tidak seperti itu, ya harus ganti judulnya. Itu Ustaz. Insya Allah fakta, Pak Toto. Ini mau kita selesaikan di mana kita ini. Ya gitu, bagus lah. Ya ginilah, penelitian itu di pesantren masing-masing itu lebih bagus. Karena apa? Tujuannya introspeksi diri lah. Muhasabah. Penelitian itu muhasabah. Saat seperti ini, kita meneliti di itu muhasabah bin nafsik kan gitu ya. Kita mengevaluasi kegiatan dari pagi sampai sore, kira-kira sudah baik belum, apa yang tidak baik perlu diperbaiki. Nah, itu kan penelitian itu seperti itu sebenarnya. Itu Ustaz. Ini Pak Toto, pertanyaannya kan saat ini kebetulan yang lagi diamanahkan untuk kodimnya ini kan ya. Terputus lagi nih. terputus, Ustaz. untuk mudirnya saat ini karena tidak ada yang lain itu Ana gitu kan. Itu gimana peran Ana? Terputus ya? Halo? Iya, terputus. Kan mungkin sinyalnya ya. Suaranya terputus-putus. Masa amat ya. Halo, Pak Dokter. Ya, halo, cek. Suara saya terdengar ya? Dengar Pak Dosen. Suara Ana dengar, Ustaz? Saya dengar. Dengar, enggak, lanjut. Ini kan di Pondok Quran para sahabat. Untuk saat ini karena tidak ada yang lain, ya Ana yang akhir ini disuruh sebagai pimpinannya. Jadi itu nanti gimana untuk analisisnya seperti itu, Pak Dokter? Ya boleh asal faktanya seperti itu gitu ya. Asal faktanya seperti itu boleh-boleh saja. Lanjutkan saja kan gitu ya. Kalau faktanya enggak. Ya kalau memang respondennya berapa? Ada berapa gurunya di situ? 18. Ya, 18 ya. Carilah responden yang di atas 100 kalau nggak salah ya. Susahnya gini nih kalau respondennya sedikit jadi values-nya kurang gitu. Memang populasi kuantitatif itu menuntut besar karena apa? Nanti level of generasinya itu yang bagus gitu. Kalau sedikit itu agak susah juga ini. 100 cukup ya Pak Dokter? Guru 100 cukup lah. Guru Qurannya kan 18 orang, Pak Dokter. 18 ya.
Ya sebenarnya nggak apa-apa, 18 juga nggak masalah, 10 juga nggak masalah. Cuman memang apa ya, kuantitatif itu karena bersifat general untuk inferensi, itu bagusnya memang 100 minimal. Kalau 500 itu lebih bagus, karena kan nanti yang diambil sampel. Gitu. Jadi manfaat penelitiannya akan dirasakan oleh masyarakat luas. Maksudnya begitu. Ya, harus santri. Apa-apalah. Nah, santri aja targetnya. Kalau santri berapa, Ustaz? Ya, 121 orang. Nah, enak santri aja, Ustaz. Perbaikan itu, proses pembelajaran itu ke santri aja. Nah, itu. Ganti judul lagi. Ini kompetensi guru itu, yang isi itu angkatnya adalah di samping guru juga anak-anak juga sih. Ya, atau santri itu. Respondennya santri gitu. Yang ngisi angket bahwa kompetensi itu yang tahu adalah santri gitu ya. Kemudian kinerja juga santri yang bisa menilai, ya kan? Yang ngisi angketnya. Kemudian mutu pembelajaran juga santri gitu. Jadi respondennya santri juga bisa. Santri dan guru gitu respondennya. Ya. Respondennya santri ya. Ya, santri dan guru dua. Jadi angketnya juga berbeda nanti Pak Dokter. Ya, tentu berbeda. Angket untuk guru, angket untuk santri. Maksimal pertanyaan berapa Pak Dokter? Tidak ada maksimal minimal, tergantung kisi-kisinya. Makanya nyusun dulu instrumen itu. Kisi-kisinya, jumlah pertanyaan atau pernyataan angket tergantung bagaimana definisi operasional setiap variabel. Nah, gitu. Ya, contohnya tadi metode apa sih? Kalau definisinya ada 10 item, ya berarti ada pernyataan atau pertanyaan 10. Ya, tergantung teori yang digunakan lah gitu. Kalau 5 ya berarti 5 gitu. Jadi jumlah item pertanyaan atau pernyataan tergantung definisi operasional yang disampaikan oleh para pakar atau literatur itu. Gitu, Sad. Gitu, jadi semua variabel ya? Melihat semua variabel ya? Betul. Contoh, variabel X1-nya pertanyaannya ada 20. X2-nya ada 20. Y-nya ada 20. Berarti semuanya berapa? 60. 60 pertanyaan atau pernyataan gitu. Yang harus diserahkan kepada respon. Oh, berarti 20 tentang apa tadi? Tentang pokoknya tadi metode pembelajaran. Kompetensi guru. Ya, 20 tentang kinerja guru dan 20-nya tentang mutu pembelajaran. Ya. Oh iya. Jumlah total ada 60. 3 angket dengan 60 pernyataan atau pertanyaan. Gitu. Pak Dokter boleh bertanya, kalau PAI Pendidikan Agama Islam itu kan mata pelajaran yang dalam sekolah formal, tapi kalau penelitian dilakukan di non formal bagaimana? Tapi tetap masih dalam cabang PAI yaitu Al-Quran Hadis gitu. Ya, sangat bisa sekali. Penelitian di pesantren, jangan di pesantren, di masyarakat aja ya, tentu pokoknya ya. Pengaruh pola asuh orang tua dan pembinaan ustadz setempat terhadap perilaku keagamaan remaja di RT 6 namanya. RW, nah boleh itu. Boleh-boleh saja, ya kan? Terus minta izinnya kalau gitu di mana, Pak? Pak Dokter? Ke RT setempat, RW setempat, desa izinnya. Oh, okay. Ya kan? Kalau di pesantren ya ke pesantren. Iya. Contohnya gitu. Pengaruh figur kiai dan pengaruh harismatik kiai dan dan intensitas bimbingan ustadz terhadap akhlak santri. Bisa saja kan? Gitu. Itu di pesantren. Gitu. Iya, betul. Itu. Jadi
pendidikan itu ada formal, non formal, informal. PAI itu masih ketiga-tiganya. Kalau formal ya dari mulai SD, SMP, SMA, SMK, MTS, SMA. Nah, kalau di non formal itu di pondok pesantren. Pondok pesantren itu kan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tetapi dilembagakan. Kalau informal pendidikan di masyarakat atau di keluarga. Karena apa? Sudah dilembagakan. Nah, itu bisa masuk ketiga-tiga lembaga ini gitu. Baik formal, non formal. Itu Ustaz. Ya, insyaallah. Mohon bertanya Pak dosen. Mangga. Tadi kaitan dengan jumlah pertanyaan kuesioner ya, kan tidak ada minimalnya. Nggak ada minimal, nggak ada maksimal. Itu Ya. Varian pertanyaan itu dilihat dari mana Pak dosen? Dari identifikasi masalah ya? Bukan, dari teori. Oh iya. Dari teori. Contoh Contoh ya. dari yang Ustadz Arifin tadi, Pak Dokter. Nah, itu makanya Ustadz Arifin saya katakan kurang satu lagi tuh kolom di sampingnya, ya kan? Itu jumlah pertanyaan atau pernyataan disesuaikan dengan definisi operasional. Definisi operasional itu artinya definisi yang diambil dari literatur review dari bab 2 itu. Contoh gini, kompetensi guru. Kompetensi guru adalah satu hal yang harus dimiliki, kemampuan yang dimiliki oleh guru. Yang ini membedakan dengan profesi lainnya. Kompetensi yang dimiliki guru adalah satu, kompetensi kepribadian, dua, kompetensi sosial, dan tiga, kompetensi profesional. Umpamanya ya ini ya. Dari tiga kompetensi ini bisa melengkapi terhadap proses pembelajaran yang bermutu. Nah, nanti apa itu kompetensi pribadi atau personal gitu ya. Kepribadian, kemudian sosial dan profesional. Itu nanti di itemnya kan ditanyakan kompetensi kepribadian itu mencakup cara bertutur kata yang baik, merupakan figur acuan, ya. Dia bawahnya tepat waktu, membuat soal, membuat jadwal, RPP, gitu. Itu kompetensi kepribadian. Kompetensi sosial apa saja? Bersosialisasi, komunikasi dengan orang tua, mensosialisasikan program sekolah kepada, nah itu kan punya kompetensi sosial kan gitu. Profesional namanya memahami materi, menggunakan metode yang bervariasi, media, evaluasi berkala. Nah ini item-item inilah yang dijadikan nanti pertanyaan atau pernyataan dalam angket. Itu diambil dari definisi operasional atau dari teori tertentu. Itu Ustaz. Pak dosen, minta izin. Boleh. Ya, semakin malam semakin seru nih rupanya nih. Boleh. Akhirnya Anda mau minta izin nih, mohon maaf Pak dosen untuk kiranya dikoreksi judul kami. Jadi gimana ya? Kalau judulnya udah bingung, aduh isinya juga jadi was-was kita nih. Nggak pede untuk ngumpulin nih, nggak pede sama sekali. Alhamdulillah, Ana udah selesai judul, udah selesai. Kayaknya nih, Ana ngirin ya mau Ustadz Mahbub nih. Udah dikoreksi judulnya. Mohon maaf Pak dosen. Mohon izin screen. Boleh. Silakan screen aja nggak apa-apa. Terus gini, saya nanti kalau WA dengan saya, kalau bisa voice call saja. Yap. Bagi yang Pak Ustadz yang ingin komunikasi intens dengan saya, satu waktunya dulu disepakati, ya satu-satu nanti soalnya nih. Nanti kita voice call, ya voice call saja, atau video call ya, voice call sajalah supaya sinyalnya nggak terlalu ini. Waktunya ditentukan, kemudian voice call. Nanti satu-satu saja biar lebih fokus gitu. Nah, nanti saya jadwalkan. Nanti voice call jam berapa sekian, nah sampai jam sekian, nah gitu. Seterusnya ya, jadi nggak usah ada pertemuan seperti ini, tetapi kita satu persatu tapi pakai voice call, pakai ya voice call. Makasih, mana ininya? Apa lagi? Ini. Ini mana?
paling atas di judulnya. Ya, silakan. Wah, udah selesai kayaknya nih. Oh, itu mah apa isinya itu? Mohon maaf Pak dosen. Ini judul yang Pengaruh kedisiplinan guru dan bimbingan wali kelas terhadap adab dan akhlak siswa. Ini kan belum dua benar, bimbingan wali kelas ya. Mantap itu. Bimbingan wali kelas terhadap adab. Kalau guru PAI ya, pengaruh kedisiplinan guru PAI dan kalau bisa jangan wali kelas, itu aja gurunya ya. Guru aja. Pengaruh bimbingan dan kedisiplinan guru PAI, ya ganti aja. Pengaruh bimbingan dan kedisiplinan guru PAI terhadap akhlak siswa. oh iya, pengaruh bimbingan ya. Dan kedisiplinan guru PAI wali kelasnya hilangkan saja karena wali kelas kan itu mah jabatan tidak mengikat, artinya bukan guru mapel. Nanti relevansi terhadap guru mapel PAI-nya nggak ada. Nah, pengaruh bimbingan dan kedisiplinan guru PAI terhadap akhlak siswa. Langsung aja ke akhlak lah, nggak usah bahas adab karena adab nanti bagian dari akhlak. Kalau karakter diganti akhlak bisa nggak, dokter? Sama aja. Enaknya kalau karakter itu teorinya banyak, bisa ambil dari luar, bisa dari dalam. Tapi kalau akhlak itu nyari tulisannya dari Amerika susah. Jadi kalau akhlak itu banyakannya literaturnya dari dalam negeri ya, dari Indonesia. Tapi kalau karakter itu bisa luar dan negeri, luar dan dalam negeri gitu. Lebih Nambah banyak. halaman lumayan. Ya, untuk membandingkan antara Kona dengan Al-Farabi dengan Ibnu Khaldun kan begitu. Nanti setajir ganti karakter aja. Boleh karakternya. Yang penting jangan sampah aja. Jangan ada. Berarti Pak siap. Pengaruh bimbingan dan kedisiplinan guru PAI terhadap akhlak siswa. Ya bagus lah. Ini di SMP, SMA apa di SMK? Oh ini di SMP Pak dosen, mohon maaf di SMP. Belum ada di pondok anak juga boleh Ustadz Majri. Wah ini pondok anak aja banyak masalah nih. Anak merasa tanggung jawab nih untuk menyelesaikan masalah ini. Siswa di SMP. Itu juga Pak dosen. Kalau kayak gini kan jarak jauh. Dan kedisiplinan. Pondok yang kita untuk populasi insya Allah cukup Pak dosen. Pak dosen nggak ada ya suaranya? Oh, cukup seperti untuk populasi insya Allah cukup Pak dosen. Berapa populasinya Ustaz? Kalau ditotalin ada kurang lebih 270-an Pak dosen. Nah, mantap itu. Baguslah itu ya. Malah kuantitatif itu cirinya populasinya elegan itu di atas 200, 100, di atas 100 ya. Tapi pertanyaannya Pak dosen, maaf Pak dosen. Ya. Pertanyaannya kan di sekolah kami itu dipisah ya antara banin dengan banat ya, siswa dengan siswi. Itu kita yang di siswa saja nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kan nanti level of generalisasinya kan hanya di putra saja, jangan ke putri kalau begitu. Nanti di SMP kelas berapa putra gitu. Sebutkan putranya karena supaya nanti orang baca itu maksudnya oh putra saja, putri mah enggak kan gitu. Kalau tidak menyebutkan putra putrinya padahal dipisah ya artinya ada yang ditutupi gitu. Yang bagus dijelaskan. Baik Pak dosen, terima kasih Pak kelas dosen. berapa bawahnya, kemudian kelas putra gitu. Nah, gitu. Putrinya tidak masukkan. Sama Ustaz. Oke, yang lain silakan. Sekali lagi saya ungkapkan
ini mungkin secara normatif selesaikan, saya di Zoom ya. Tetapi saya membuka komunikasi intent personal dengan catatan waktu dan medianya disepakati gitu. Makanya mau voice call, nah, kita komunikasi saja gitu. Kami mau minta koreksi judulnya Pak Dokter. Isfadol. Reza nih, Masya Allah, Reza. Reza langsung ACC ya, langsung ACC. Ya sudah, ini kan sudah diturhatkan ya kemarin ya, Ustaz Riza ya. Sudah oke nih. Oke, boleh. Aktivitas hafalan ziyadah dan intensitas mengulang murojaah terhadap mutu pembelajaran Al-Qur'an. Sudah ini udah yes. Boleh. Iya, sudah tam ini udah sempurna ini. Masya Allah, langsung ACC. Langsung ACC itu. Tapi dengan Pak Dokter soalnya di WA. Sudah, ini sudah dicurhat. Ya. Ini udah dianalisa, ini bagus. Dan ini populer, menggambarkan masalah di situ ya. Di lembaga kami sendiri, tapi ya sekitar 100 aja santrinya. Ya, insya Allah nanti kita langsung ini. Langsung wisuda Ustaz Riza ya. Sudah, boleh. Di bab 1 ini Ustaz Mahbub belum, makanya minta koreksinya judul dulu, muter-muter masih di bab 1 nih, belum apa-apa lagi. Nah, tinggal eksekusinya nanti. Ustaz, nanti ini masih paragraf aja masih kurang beraturan nih Ustaz Reza nih. Siap. Filenya masih ini. Nanti dibetulkan Ustaz ya. Ya, mohon bimbingan. Ya, insya Allah nanti. Jadi tulisan yang rapi kanan kirinya sesuai dengan subnis itu. Spesinya juga, jenisnya juga harus inilah bagus. Nah, sampai UAS saya membuka komunikasi konsultasi personal, tapi waktu dan ininya kita sepakati. Gitu. Insyaallah. Ini Ustaz Reza ya? Iya sih. Oke. Udah bagus ini judulnya, tinggal isinya nanti bagaimana ini. Gitu. Nah, margin ininya harus betul ya, itu Ustaz Reza. Yes. Oke. Mohon maaf ini Ustaz, kelihatannya kita sudah hampir 2 jam ya, dan saya anggap cukup saja ini. Tapi begini, yang belum sempat bertanya di forum hari malam ini, saya akan lebih prioritaskan, gitu ya. Maksudnya supaya mengasih kesempatan lain untuk berkomunikasi intens, sehingga nanti pas UAS tidak jawabannya tidak masih berpikir. Saya takut nanti setelah kirim tugas masih sedang dipikirkan. Aduh, bahaya ini. Jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi sudah bentuk tulisan, dan itu tulisan itu bisa saya analisa, bisa saya review. Bisa ya? Bisa kemungkinan Ustaz. Ya, mohon maaf ini kita akhiri saja. Mari kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala agar secara normatif pada malam hari ini kita diberkahi dan dibukakan futuh ya, kemudahan dalam mencari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, khususnya mata kita ini. Ya, semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan, ya Allah bukakan futuh. Amin. Dan berikan walaupun dalam alfiyah wa fi qalla laduni qalla wa fi ya. Qad haitsu qad yafi katanya gitu ya. Walaupun laduni itu bisa ditempuh kalau seandainya kita itu sering murojaah gitu ya, sering membuka, membaca, menganalisa. Insyaallah muncul laduni katanya begitu ya. Baik, Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa aqdalina dzufrina wa maulana Muhammad, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayati min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat.
Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa amalan sholihan. Ya Allah, rizqan halalan tayyiban mubarakan jazila. Yasir wa la tu'asir umurana fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semoga Allah sehatkan selalu karena ini lagi musim pancaroba dan amin. Allah yang penyakit mudahkan jalan rezeki dan Allah berikan futuh ya kepada kita agar bisa memahami semua fenomena dan bisa menyelesaikan segala masalah dengan baik. Amin ya rabbal. Saya kira cukup sekian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan katsiran.